Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Rusdi Ansor dapat menemani Anda dalam program Panggung Obrolan Terkini. Seperti biasa, selama 60 menit ke depan saya akan berbincang-bincang terkait dengan isu-isu yang hangat di Kota Makassar. Dan seperti biasa pula kami akan menghadirkan tamu istimewa ataupun narasumber yang istimewa yang berkompeten pada hari ini untuk membahas isu-isu yang terjadi di Kota Makassar. Nah, dan saat ini saya sedang bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Ibu Suhada Sapwaila. Saya sapa dulu beliau. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, ya. Apa kegiatan akhir-akhir ini, Bu, ini di DPRD Kota Makassar? Ya, kegiatan mungkin seperti biasa ya, rutinitas kami di DPRD Kota Makassar. Kalau memang lagi tidak ada kunjungan, kami biasanya turun ke masyarakat. Itu memang yang harus kita selalu agendakan, karena kan kita perwakilan dari masyarakat. Kita tidak stay di kantor aja, tapi kalau memang kegiatan di kantor itu agak longgar, apakah juga masyarakat yang datang ke kita dalam bentuk rapat dengar pendapat, bukan dalam bentuk demo ya, demo pun kita terima, tetapi itu semua dengan damai. Ya, itu kita luangkan waktu kita semua untuk itu. Oke. Nah, pemirsa, kali ini kita akan membahas tema terkait dengan kerja legislatif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Nah, begitu banyak program-program pemerintah Kota Makassar, bagaimana sebenarnya dukungan DPRD Kota Makassar terhadap kerja-kerja pemerintah kota sejak pandemi hingga saat ini. Nah, Ibu, dalam 2 tahun terakhir ini sejak masa pandemi dan hingga saat ini percepatan vaksinasi dan inovasi pemerintah kota dengan rencana Makassar menuju Metaverse. Nah, apa saja yang sudah dilakukan dalam 2 tahun terakhir ini? Anggaplah 2020, apa saja yang sudah dikerjakan, 2021, dan apa yang akan dilakukan 2022 ini, Bu? Ya, baik. Kita tahu di tahun 2020 itu memang pandemi sudah mulai, di situ sudah mulai sudah mulai kelihatan dia punya ini ya. Jadi pada saat 2020 itu memang betul-betul kegiatan kita memang khusus bersama dengan pemerintah kota, karena kita kan sama penyelenggara pemerintah kota ini, eksekutif dengan legislatif. Kami ikut apa yang menjadi program dari pemerintah kota, itu terutama mengenai bagaimana cara menurunkan tingkat pandemi ini. Tentunya dengan vaksinasi, kita mengikuti juga apa yang dianjurkan oleh pemerintah, bagaimana cara menjaga jarak dan sebagainya itu, tetap mencuci tangan, memakai masker, itu semua yang pemerintah sudah terapkan, itu kita ikut untuk menyukseskan acara apapun itu, vaksinasi atau dan lain sebagainya. Yang pokok masalah pandemi ini memang harus kita betul-betul pikirkan untuk cepat menjadi endemi seperti sekarang ini. Dan kita tahu di tahun 2021 memang kemarin itu dengan adanya Makassar Recover yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kota, kami pun juga ikut mensukseskan apa yang telah diadakan oleh pemerintah kota. Jadi pada intinya apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota, sepanjang itu untuk masyarakat banyak dan berguna bagi kita semua, kami dari pihak legislatif tetap ikut berpartisipasi. Seperti itu. Oke. Sejauh mana Ibu melihat keberhasilan program pemerintah kota terkait dengan Makassar Recover dengan berbagai macam polemik di dalamnya? Nah, bagaimana Ibu melihatnya? Kalau saya lihat sih kemarin dengan diluncurkannya Makassar Recover, kelihatan betul ya apa yang program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kota ini begitu besar. Karena kita lihat sekarang penurunan yang begitu besar dengan kita lihat kondisi di rumah sakit, memang penderita COVID semua kan sudah mulai menurun. Artinya memang kita punya apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah kota itu betul-betul berguna. Vaksinasi begitu kita galakkan di mana-mana. Nah, sekarang artinya kita sudah lihat begitu, walaupun di dalam kan tidak semua memang program itu memang semua berhasil dengan mulus ya. Tetap ada saja pasti halangan di dalamnya, karena yang kemarin begitu besar isu bahwa banyak yang tidak digaji kan, seperti itu ya. Tetapi saya lihat sekarang itu tidak mungkinlah pemerintah menutup mata dengan itu. Pasti pemerintah menghargai apa yang telah dikerjakan oleh para pekerja-pekerja Makassar Recover ini, seperti itu.
Pada saat Makassar Recover itu kan pada saat pandemi ada yang namanya refocusing anggaran. Apakah itu sangat paling mungkin mengganggu kerja-kerja dewan yang sudah diprogramkan sebelumnya, Bu? Ya. Kami kan kita tidak pernah tahu bahwa pandemi itu menghantam seluruh lini ya, baik ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Dan itu cuman tidak di Indonesia aja, seluruh dunia yang kena. Mau tidak mau, karena kita tahu refocusing itu anggaran memang pastilah kami dari pihak legislatif pasti tadinya yang penganggaran untuk pekerjaan fisik, konstruksi dan sebagainya untuk pembangunan infrastruktur itu mau tidak mau kita harus mengikut, karena bukan apanya, kita tidak mau ketika kita inginkan bahwa ini tetap harus kita jalankan infrastruktur, tapi di sisi lain kesehatan kita juga seperti apa itu kan mengganggu semua, jadi saling berkaitan. Ya, kita tetap mendukung bahwa refocusing itu memang perlu, karena memang dari mana lagi kita mau dapatkan seperti itu ya. Kita harus memang penganggarannya memang mau refocusing kita harus adakan. Jadi kami tetap mendukung. Oke. Ya. Bagaimana Ibu melihat kerja organisasi perangkat daerah pendukung Pak Wali Kota dalam menjalankan program Makassar Recover di tahun 2021 kemarin, Bu? Dengan kita lihat dengan menurunnya jumlah penderita sekarang, artinya perangkat OPD yang di pemerintah kota berarti semuanya ikut melaksanakan. Jadi memang tidak main-main. Apalagi dengan refocusing anggaran yang begitu besar. Kami juga tidak main-main untuk memberikan kepada pemerintah kota dengan harapan apa yang kita berikan untuk di refocusing itu memang betul-betul digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, sekarang kita lihat kan seperti yang saya bilang dari awal, memang berhasil, penurunan begitu besar. Karena sekarang apalagi dengan kondisi sekarang vaksinasi untuk seluruh Indonesia itu Makassar itu sudah masuk di angka 70-80% ya. Iya. Untuk anggaran yang digunakan pada saat Makassar Recover itu kan pasti diketahui oleh DPR ya, Bu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan jumlahnya atau nilainya sepengetahuan Ibu. Saya kemarin besar juga anggaran yang dikeluarkan selama pandemi ini, tetapi secara rincinya itu saya sudah lupa mungkin besar juga ya, sesuai memang dengan apa kondisi yang sekarang terjadi. Yang paling besar mungkin di dinas kesehatan ya, Bu, itu ya, seperti itu. Sama tapi dinas sosial terkait bantuan sosial, kesehatan yang untuk dibantu terutama begini, untuk diberikan kepada kesehatan, sosial, penanggulangan bencana, itu kan semua tiga memang instrumen di OPD ini memang harus besar untuk diberikan, karena mereka yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dampaknya kan semua ada di kesehatan dan sosial, seperti itu. Oke. Nah, itu tadi bincang-bincang kita terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kota dan bagaimana DPRD Kota Makassar melihat kinerja pemerintah kota dalam menjalankan program Makassar Recover dalam menghadapi pandemi COVID. Selanjutnya di segmen selanjutnya kita akan mengupas lebih dalam bagaimana Ibu Suhada melihat fenomena yang terjadi saat ini di masyarakat terkait dengan kelangkaan minyak goreng dan lain sebagainya, terkait dengan harga sembako, apalagi mau menjelang Ramadan ya, Bu ya. Tapi sesaat lagi pemirsa, tetaplah di panggung obrolan terkini.